Jangankan manusia, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Feby. Di sini kita akan mulai memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Dengan ibadah kami ini Tuhan, kiranya dapat menyenangkan hatimu Bapa. Dapat juga Tuhan menjadi rupa-rupa yang harum bagimu Bapa. Bapa, kiranya Tuhan anak-anak yang menonton video ini Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka dengan kebijakan yang berlimpah-limpah Bapa. Dan juga Bapa yang belum menonton video ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau ketukkan pintu hati orang tua mereka Tuhan, dan juga mereka agar menonton video ini. Inilah Bapa doa kami Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kita angkat lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapak, dan juga masa depan kami Bapak. Bapak berkati juga Tuhan pelayan-pelayan yang melayani pada hari ini Tuhan, pemain musik yang merekam Bapak, WL maupun yang menyampaikan firman Bapak. Berkati juga Kak Ori dan Kak Kori Tuhan, agar dapat memberikan kata-kata yang sederhana bagi anak-anakmu Bapak. Ya Bapak, Kak Kori yang tidak hadir pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Haleluya. Kita sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik semua, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kakak Feby undang kalian untuk semuanya bangkit berdiri. Nah, kita akan mengangkatkan satu lagu yang biasa kita nyanyikan pas Natal. Apa ya? Yuk kita nyanyikan semua. Hai mari berhimpun. Bangkit berdiri, kita akan tetap memuji memuliakan nama Tuhan, tapi lebih semangat ya. Yuk kita angkat lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, hebat Allah panjinya.
dalam Tuhan. Kakak persilakan semuanya untuk duduk kembali. Kita akan memasuki firman yang akan dibawakan oleh Kak Ori. Kita angkat lagu penyembahan, Ku Sadar Tak Semua. sudah memuji, menyembah Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan
berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati telinga kami supaya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan supaya firman-Mu Tuhan Yesus yang baik menjadi pelita dan terang kaki kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga Kak Ori yang akan memberikan firman, Kau urapi dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan memberikan tema kita yaitu Tuhan pasti memelihara aku. Nah kita sudah dipelihara nih oleh Tuhan sepanjang tahun 2020. Nah di saat di bulan 3 tuh, waktu tahun kemarin kita dirumahkan, belajar dari rumah, bermain di rumah, bahkan ibadah saja pun di rumah. Tapi meskipun begitu, kita tetap bersyukur, kita tetap memuji Tuhan, kita nggak pernah takut, kita tetap bersukacita. Nah, adik-adik pernah nggak sih lihat orang yang lagi kelaparan? Adik-adik pernah nggak lihat? Nah, kalau kakak nih pernah lihat orang yang kelaparan sampai menjerit, aduh, lapar, aku lapar. Nah, mereka bukan hanya berteriak saja, tetapi juga memegang perutnya karena sakit belum makan. Perutku sakit, aku pengen makan, di sini nggak ada makanan. Nah, di saat itu tuh mereka itu kelaparan, sangat kelaparan, makanya mereka berteriak. Nah, tentang kelaparan di Alkitab juga ada loh cerita tentang kelaparan. Nah, kakak ambil dari Keluaran 16 ayat yang pertama sampai 36. Tetapi kakak akan bercerita aja buat adik-adik yang ada di rumah supaya adik-adik lebih paham ya. Oke? Nah, mereka itu berteriak, lapar, lapar, kami mau makan, kami lapar. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang bangsa Israel. Mereka berteriak lapar sampai mereka itu marah-marah sama Musa. Kami lapar loh di sini. Begitu. Nah, kenapa sih mereka lapar? Nah, mereka itu lapar karena nggak ada makanan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menuju tanah Kanaan. Nah, ketika mereka mau ke tanah Kanaan nih, mereka lewat yang namanya padang gurun. Nah, adik-adik tahu nggak di padang gurun itu tuh sangat panas. Kalau di Indonesia musim kemarau aja udah panas, apalagi di padang gurun. Nah, itu lebih panas lagi adik-adik. Nah, mereka itu marah sama Musa. Mereka berkata seperti ini, menyesal kau bahwa kami menderita di sini. Padahal di Mesir kami bisa makan kenyang. Gara-gara kamu nih kami menderita sekarang. Pertama-tama mereka itu senang karena Tuhan menolong mereka melewati yang namanya laut mereka. Namun kemudian mereka menderita kelaparan di padang gurun. Nah, ketika mereka marah nih sama Musa ini langsung berdoa sama Tuhan agar Tuhan memberikan makanan. Tuhan begitu sangat mengasihi bangsa Israel, dan Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa Ia akan memberikan makanan. Tetapi ketika Tuhan memberikan makanannya itu gak pernah ada yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Mungkin bangsa Israel mikirnya, alah palingan roti yang dikasih Tuhan, alah palingan ikan dikasih Tuhan. Mungkin seperti itu. Nah, ternyata Tuhan kasih roti yang dari surga, yaitu mana. Nah, mana ini hanya kita dapat di pagi hari. Nah, kalau bangsa Israel nih ngambil banyak-banyak atau ngambil terlalu banyak sampai berlebihan, nah itu nggak bisa dimakan esok hari karena langsung basi dianya, langsung busuk. Nah, waktu di pagi hari Tuhan kasih roti mana. Nah, yang di sore hari Tuhan kasih apa? Tuhan kasih burung puyuh. Mereka makan roti dan makan daging. Enak ya orang Israel. Tuhan kasih loh roti dari surga. Sampai sekarang nih gak ada yang namanya roti langsung turun dari surga. Hanya bangsa Israel yang bisa memakan roti mana saat itu. Nah, adik-adik, Tuhan tidak hanya memberikan makanan nih kepada orang-orang Israel, tetapi juga peraturan biar mereka itu jangan
serakah. Jangan kalau misalnya Tuhan kasih roti mana langsung diambil semuanya, langsung dikumpulkan untuk esok hari. Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan agar supaya mereka mengambil roti mana secukupnya. Karena kalau mereka ngambil banyak, itu akan busuk dan akan gak enak dimakan dan bahkan gak dimakan sama mereka. Nah adik-adik, Tuhan hebat ya. Bangsa Israel aja tuh Tuhan beri yang terbaik, apalagi kita. Tuhan Yesus pelihara kita. Nah bangsa Israel aja dipelihara, apalagi kita. Adik-adik ingat nggak lagu Tuhan Yesus? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah seperti lagu itu, jangankan manusia, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi adik-adik yang ada di rumah. Nah kita bisa melihat nih, kakak kan sudah jelaskan tadi di tahun 2020 Tuhan pelihara kita. Nah adik-adik di rumah pasti senang deh kalau kita dipelihara Tuhan. Senang ya? Nah kalau kita sudah dipelihara Tuhan, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah pelihara kita. Nah adik-adik di rumah, kalau misalnya nih ya, adik-adik lupa bersyukur, artinya adik-adik tidak berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan. Adik-adik sudah dikasih makan. Banyak loh adik-adik yang di luar sana tidak makan. Mungkin mereka hanya makan sekali aja untuk sehari. Adik-adik di rumah mungkin makannya sampai 4 kali sehari. Nah adik-adik, dari situ kita harus bersyukur karena Tuhan selalu melihara hidup kita. Ingat ya adik-adik, jangan takut, jangan gentar, Tuhan pasti pelihara adik-adik yang ada di rumah. Nah sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk Tuhan Yesus bersyukur karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2020 yang telah kami lewati bersama-Mu Tuhan. Kami akan masuki tahun 2021. Biarlah Tuhan rahmat-Mu, kemurahan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pengumuman untuk minggu ini seperti biasa ya adik-adik, kita akan tetap buka ibadah online. Nah adik-adik boleh minta orang tuanya untuk membuka channel YouTube kita, yaitu Bethlehem Tabga. Nah buat adik-adik yang ada di sekitaran gereja, adik-adik boleh datang di jam 11 siang. Nah adik-adik boleh datang bersama teman-temannya dan tetap mematuhi protokol kesehatan supaya kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Demikian pengumuman kita hari ini dan God bless you.